Timnas U17 Indonesia catat sejarah, Thailand dan Vietnam merana. Garuda Muda mencatatkan sejarah baru dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia U17 berhasil melangkah ke putaran final Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi. Pencapaian ini menjadi sangat istimewa karena Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil dari kawasan ASEAN yang berhasil lolos mengungguli negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam yang harus gugur lebih awal di babak penyisihan grup. Kemenangan 2-0 atas Afghanistan melengkapi catatan sempurna Indonesia di grup C setelah sebelumnya sukses menumbangkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 dan mencukur Yaman dengan kemenangan telak 4-1. Dengan 3 kemenangan berturut-turut, Indonesia mengoleksi 9 poin penuh dan memastikan diri sebagai juara grup. Bagi Indonesia, pencapaian ini bukan sekedar kemenangan, melainkan tonggak sejarah baru yang menandai perkembangan signifikan dalam pembinaan usia muda. Apalagi ini pertama kalinya Garuda Muda menembus Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi murni, bukan sebagai tuan rumah seperti sebelumnya. Sementara itu, negara-negara ASEAN lainnya justru harus gigit jari. Thailand mengalami nasib tragis di grup A setelah menelan 3 kekalahan beruntun atas Uzbekistan, Arab Saudi, dan Cina. Nasib serupa dialami oleh Vietnam di grup B. Meski sempat menahan imbang 2 lawan berat, Jepang dan Uni Emirat Arab, Vietnam tetap gagal melangkah lebih jauh. Mereka hanya meraih 3 poin dari 3 hasil imbang, kalah bersaing dengan Jepang, Uni Emirat Arab, dan Australia yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Akibatnya, Vietnam juga harus tersingkir sebagai juru kunci grup. Dengan lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 2025, media Vietnam pun terpukau. Timnas Indonesia U17 telah melakukan sesuatu yang bahkan para ahli di negara itu hampir tidak dapat membayangkan sebelum turnamen Asia dimulai, tulis Sohavi N. Namun, sangat disayangkan, nasib malang Vietnam U17 ini dikasihani publik Asia Tenggara, sebab Vietnam U17 tersingkir secara dramatis. Beda dengan Vietnam, pasca kegagalan Timnas U17 Thailand di Piala Asia U17 2025, keputusan besar diambil Federasi Sepak Bola Thailand. Thailand berakhir tragis di turnamen kelompok umur kancah Asia ini. 3 laga fase grup disapu kekalahan beruntun. Citra sepak bola nomor 1 Asia Tenggara yang dimiliki Thailand pun runtuh seketika, hancur berkeping-keping. Alhasil, Jaded Milar selaku pelatih Timnas U17 Thailand dipecat dan Federasi Sepak Bola Thailand akan menunjuk pelatih baru guna menukangi Timnas U17 Thailand. PSSI bidik pemain keturunan baru penerus Joy Pelupessy. PSSI dikabarkan sedang melobi pemain keturunan Indonesia penerus Joy Pelupessy. Pemain yang bernama Vindik ini merupakan pemain keturunan Jakarta. Melansir dari Transfermarkt, Vindik merupakan pemain muda yang berposisi sebagai gelandang bertahan dengan harga pasar yang cukup tinggi, sebesar 6,8 miliar, itu berarti lebih mahal dari Joy Pelupessy. Usianya juga baru menginjak 20 tahun, tapi sudah berpengalaman di sepak bola profesional. Vindik lahir di Den Haag dan kini masih memegang paspor Belanda. Karir sepak bolanya dimulai dari Akademi ADO Den Haag hingga bisa main di tim senior pada musim 2021-2022 lalu. Namun pada akhirnya pemain yang memiliki postur 1,89 meter tersebut pindah ke klub Portugal. Untuk mengembangkan performanya, Vindik kemudian dipinjamkan ke SK Beveren yang berlaga di kasta kedua Liga Belgia. Di musim ini, bersama SK Beveren, Vindik sudah tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi dengan sumbangan 2 assist. Untuk karir internasional, pemain 20 tahun tersebut sempat dipanggil Belanda U18 dan tampil sebanyak 3 kali. Jika naturalisasi Vindik segera diproses, kemungkinan besar ia diproyeksikan akan bergabung dengan Timnas U23 di bawah kepemimpinan Gerald van den Burst. Tentu ini akan menarik dan memperkokoh Timnas U23 yang sebelumnya sudah ada Tim Gapens dan Dion Mark.